miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Bambu atau Bambusoideae dalam bahasa Latin merujuk pada tanaman rumput raksasa dari famili Poaceae. Mereka adalah tumbuhan monokotil yang hidup di hutan tropis dunia, khususnya Asia. Saat ini, setidaknya ada dua bentuk bambu secara umum, yaitu bambu berkayu dari suku Arundinariae dan Bambuseae, dan jenis bambu rerumputan dari suku Olyraeae. Perkembangan bambu cukup signifikan di planet ini, masa demi masa. Saat ini, ada lebih dari 10 genus dan 1.450 spesies bambu di dunia, dan lebih dari 1.200 spesies hidup di Asia. Mereka dapat ditemukan di semua tempat yang beriklim tropis dan panas, hingga iklim yang dingin di pegunungan. Tapi, pertanyaan yang penting adalah, sejak kapan bambu ada di planet ini? Bambu adalah sejarah tentang Tiongkok kuno pada masa Huangdi sekitar 2497 sebelum Masehi hingga 2398 sebelum Masehi. Bambu merupakan legenda tertua dari Tiongkok hingga abad kedua sebelum Masehi. Tanaman ini erat kaitannya dengan sejarah negara Wei, yang mana tanaman ini dikubur bersamaan dengan Raja Wei yang meninggal sekitar 296 sebelum Masehi. Tapi, makam dan tanaman bambu ditemukan kembali pada tahun 281. Bahkan, sejarah dari bambu merupakan salah satu dari 3 naskah kuno paling penting mengenai sejarah Tiongkok. Selama ribuan juta tahun telah terlewati, bambu tetap menjadi tanaman yang populer di kalangan masyarakat Asia, terutama di Indonesia. Di Cina dan Jepang, bambu dibuat menjadi pisau untuk memotong tali pusar bayi saat dilahirkan. Di negara Asia seperti Indonesia, bambu digunakan pada semua aspek kerajinan tangan, mulai dari alat dapur sampai pembuatan rumah. Selama jutaan tahun, bagi orang Makassar, bambu atau bulo dalam bahasa mereka telah dimanfaatkan sudah sejak lama, bahkan dari leluhur mereka menggunakan bambu sebagai bahan bangunan. Dan pada kenyataannya yang kita ketahui, bahkan di Indonesia khususnya, banyak sekali bangunan berbahan dasar bambu. Tidak dapat dipungkiri bahwa bambu adalah tanaman yang sangat populer di Indonesia. Bahkan saking populernya, bambu ternyata memiliki jenis sesuai pemanfaatannya. Bambu ampel merupakan jenis bambu pertama yang ada di dunia. Bambu ini memiliki batang seperti tongkat emas dan ukurannya variatif. Biasanya mereka dapat tumbuh mencapai ketinggian 12 hingga 18 meter. Bambu andong merupakan bambu yang paling dominan yang tumbuh di Indonesia. Mereka memiliki batang berwarna hijau dengan garis vertikal berwarna putih dan akan menghilang saat tua. Sayangnya, bambu jenis ini rentan dengan serangan hama hingga mudah lapuk. Bambu apus merupakan tanaman bambu dengan tinggi 22 meter dengan diameter mencapai 15 cm. Bambu ini adalah salah satu bambu yang besar dibanding bambu jenis lainnya. Selain itu, ada yang disebut sebagai bambu Bali, bambu betung, bambu Jepang, dan bambu sendani. Kita semua tahu bahwa bambu dapat tumbuh tanpa perawatan sama sekali. Mereka bisa tumbuh liar di hutan dan hidup merumpun. Mereka bereproduksi dengan cara vegetatif melalui tunas. Dalam satu rumpun bambu, hanya dibutuhkan satu induk yang kemudian akan menumbuhkan anak yang sama persis dengan mereka.
Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar menggunakan bulu halus yang tumbuh pada batang mereka. Selain itu, akar mereka yang cukup panjang ke dalam tanah membuat mereka tidak pernah kekeringan meski saat musim kemarau sekalipun. Pantas saja kan, bambu sebagai tanaman yang populer di Asia. Selain karena memiliki banyak manfaat, mereka dapat tumbuh pada kondisi apapun. Jadi, setelah mempelajari tentang kehidupan bambu, kita menyadari satu hal untuk kehidupan di dunia ini, bahwa untuk mencapai keinginan kita, jangan selalu menggantungkan apapun kepada orang lain. Kita tetap bisa sukses melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Jadilah mandiri. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.